diludahi, dipukul. Sesudah ditangkap oleh sekedar orang yang membawa pedang dan panah, Yesus dipadamkan kepada panas yang besar. Di situ telah berkumpul imam-imam kepala, mereka menyalahkan Yesus dan mencari kesaksian agar dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk diadili dan dijatuhi hukuman mati. Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Jikalau dia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hukumlah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Bawa dia kemari. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakan itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku orang Yahudi, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Kerajaanku bukan dari dunia ini, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau sendiri yang telah mengatakannya, bahwa aku adalah setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Apakah kebenaran itu? Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?
aku tidak mendapati kesalahan apapun. Ambillah dan serahkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, dia harus mati. Tetapi aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Terserah kalian. Aku tidak ikut campur terhadap darah orang ini. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami merasakan kemurnian cinta-Mu di dan pukulan tak pernah. Namun Yesus tetap menerima hukuman yang tidak adil itu karena cintanya yang begitu. marilah kita berdoa. Penyiksaan inilah yang menyebabkan Yesus jatuh, meski belum lama melangkahkan kakinya. Tidak membuat putus asa dan menyerah. Kami mohon anugerah dan kekuatan cinta, agar kami tidak membuat putus asa dan menjadi lesu ketika menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini akan gereja yang satu, kudus katolik dan apostolik di lingkungan reformasi. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan Hubungan seorang ibu dengan anaknya adalah hubungan cinta kasih sejati. Meskipun hatinya hancur lebur melihat penderitaan putranya, Maria tetap berdoa dalam hatinya, serta setia mendampingi dan berjalan menemani Yesus di jalan salibnya. Maria mendekati Yesus. Mereka saling beradu pandang. Pandang kasih memberikan kekuatan pada Yesus untuk tetap tegar menghadapi jalan salibnya. Maria melihat Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. karena melihat keadaan Yesus yang sudah kehabisan tenaga, Yesus melanjutkan perjalanan sampai puncak Golgota. Maka salah satu prajurit menyuruh seseorang yang kebetulan ada di tempat itu untuk
salib Yesus. Tuhan Yesus mengundang manusia untuk ikut serta dalam memikul salibnya, bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga untuk berbagi penderitaannya. Simon dari Kirene mengajarkan bahwa memikul salib adalah panggilan untuk bersatu dengan penderitaannya. Kita sebagai pengikut Yesus harus menolong, maka ia berusaha mendekati Yesus. Masih adakah sikap kepedulian kepada orang lain pada diri kita yang mau melayani, berbagi, dan turut merasakan penderitaan orang lain, yang berani menentang ketidakadilan, mau berkorban dan melayani orang lain dengan tulus hati, tanpa pamrih dan tanpa memandang status. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kiranya yang dengan belas kasih menggerakkannya untuk melakukan kesalahan, namun ia dapat memiliki kewajiban yang patut. Kami sudah sampai, dan darah terus bercucuran mengalir dari luka-lukanya. Yesus pun terjatuh, tertindih beratnya kayu salib. Pedih, luka-lukanya terobek kembali. Darah segar prajurit tanpa belas kasih tetap memaksa Yesus untuk melanjutkan perjalanan salibnya. Begitu kejam, bengis, dan sadis perlakuan prajurit kepada Yesus. Darah kembali bercucuran dari bekas luka-lukanya. Wajah Yesus yang penuh belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan menuju puncak Golgota semakin darah kembali mengalir dari inilah bentuk penyerahan diri Yesus secara penuh karena cinta dan ketaatan kepada Bapaknya yang memberi semangat Yesus untuk berusaha bangkit dan meneruskan perjalanan. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus masih harus menerima penghinaan lagi. Pakaian Yesus ditanggalkan. Ia ditelanjangi dan dipermalukan di depan orang banyak dengan kasar. Pakaiannya yang sudah melekat pada kulit ditarik dengan paksa, sehingga luka-lukanya kembali menganga dan mengeluarkan darah lagi. Sakit, perih dan pilu, martabat Yesus dilecehkan. Ia tidak dianggap manusia. Padahal ia tidak bersalah. Mari kita berdoa. Bukankah diperlakukan dengan ketat oleh para prajurit dan armajur, tetapi karena ia ditinggalkan oleh para muridnya yang bersetia dan kurang percaya akan apa yang dikatakannya. Puncak penderitaan Yesus adalah penyaliban. Setelah ditelanjangi, Yesus didorong dan direbahkan dengan kasar di atas kayu salib yang keras. Tak ada rasa iba sedikit pun pada diri mereka.
Tuhan Yesus yang Maha Kasih, meski mengalami penderitaan fisik yang sedemikian berat dan penghinaan yang tak terperinggan, Engkau tetap melimpahkan belas kasih pengampunan. Cintamu tidak akan pernah kering. Kami mohon, limpailah kami selalu dengan rahmat cintamu, sehingga kami menjadi murid-murid yang memiliki kerendahan hati untuk memohon ampun kepada sesama dan murah hati dalam memberikan pengampunan. Jadikanlah lingkungan dan stasi kami sebagai keluarga yang mengembangkan budaya belas kasih pengampunan di tengah masyarakat demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah sampai jam 3 sore. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait Allah terbelah 2 bagian. Semua orang ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu, kecuali para prajurit, Maria, beberapa wanita, dan Yohanes yang dengan setia menemani Yesus. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus memandang wajah Maria ibunya dan bersabda, Ibu, itulah anakmu. Kemudian Yesus memandang wajah Yohanes dan bersabda, Itulah ibumu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku haus. Sudah selesai.
Maha Kasih, dalam keheningan di puncak Golgota, Engkau menyerahkan hidupmu, agar kami yang masih berdosa memperoleh kehidupan abadi bersama Allah Bapa-Mu. Kami mohon berilah kekuatan cinta-Mu, agar dalam gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, kami selalu tergerak untuk memberi daripada menuntut. Semoga dengan selalu murah hati dalam memberi, kami dapat berseru seperti-Mu di ujung hidup kami. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jauh lamanya Yesus tergantung di salib, bergulat dengan maut, penuh penderitaan dan sendirian, sampai Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa-Nya. Meski demikian, Yesus tetap taat sampai wafat di kayu salib. Ketaatan inilah yang mendatangkan penebusan dosa manusia. Berkorban itu memang pahit jika dicela dan ditanyakan, namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Korban Kristus adalah jaminan. Percayakah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia? Percayakah kita bahwa pengorbanan dan korban manapun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat korban salib Kristus. Salib tanda penghinaan telah menjadi tanda kemenangan berkat sisa, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena hari sudah menjelang dan sabat akan mulai, maka Yusuf dari Arimatea yang sudah menjadi murid Yesus menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk diturunkan dari salib. Saya sudah menghadap Pilatus, dan Yesus boleh diturunkan.
kepadaku menurut perkataanmu. Mohonkanlah pada Yesus Putramu kekuatan iman, sehingga apapun peristiwa hidup yang kami alami tidak memisahkan kami dari gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tarilah hati kami untuk semakin terlibat dalam mengembangkan gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Kata-kata Yesus menjadi kenyataan. Aku memberitahu kamu dengan pasti, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus diibaratkan seperti biji gandum yang mengalami kematian. Dari biji gandum yang tampak tidak bernyawa itu muncul roti yang berkembang melimpah, dan keberadaannya akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Yesus adalah roti hidup yang mampu memuaskan kelaparan seluruh umat manusia dan memberikan makna yang mendalam. Melalui pengorbanannya di salib dan kebangkitannya, firman Allah yang abadi menjadi daging dan sumber kehidupan bagi kita. Misteri Ekaristi bersinar terang dalam peristiwa penguburan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Guru kami. Semoga jalan cinta kasih-Mu selalu kami perjuangkan perwujudannya dalam hidup kami sehari-hari di tengah keluarga, lingkungan, stasi, dan masyarakat. Semoga kekuatan cinta-Mu untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang semakin setia terlibat memperkuat gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik di lingkungan dan stasi kami, demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sama dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia memperkenalkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, supaya dalam nama Yesus berterulah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala yang baru,
Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sungguh bangkit, baginya dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami telah mengikuti perjalanan cinta-Mu melalui jalan salib yang membuahkan keselamatan jiwa kami. Dan mengikuti perjalanan cinta-Mu ini, kami juga menemukan kembali jati diri sebagai persekutuan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik di lingkungan organisasi kami. Semoga kuasa cinta menggerakkan kami agar berani berkorban untuk semakin menguatkan relasi iman kami satu sama lain dalam keluarga, lingkungan organisasi, sehingga kami dapat melaksanakan keputusan kami sebagai saksi-saksi cinta di tengah masyarakat demi kemuliaan Allah kini dan selamanya. Amin. Kita lakukan dalam menutup puji syukur bab 87. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih sudah mengikuti visualisasi jalan salib pada pagi hari ini. Kiranya bisa mempersiapkan kita nanti untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada sore hari nanti.